Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu yuslikum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fazza azima. Majelis Taklim pencinta sunnah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur ke Ilahi Robbi. Pagi hari ini kita semua masih terus diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga Allah masih terus pertemukan kita di kajian ini meskipun masih lewat virtual. Sekali lagi alhamdulillah bi'imatihi tatimmu sholiha, Allah masih terus memberikan kita kesempatan untuk bertemu di majelis ilmu ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadirkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Mahat, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita pada hari ini pemahaman yang baik sehingga kita bisa menerima apa yang disampaikan oleh Ustaz Susilo. Mari sama-sama sekali lagi kita hadirkan hati kita untuk menerima pelajaran kita pada pagi hari ini. Tafadhol Ustaz, hari ini masuk ke bab 55. Tafadhol. Baik, Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim pencinta sunnah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita pada pagi ini masih diberikan oleh Allah kesempatan kita mencari ilmu, menimba ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita kelapangan ilmu sehingga kita mampu tetap menjaga iman kita dan istiqomah di atas ketakwaan. Dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayah untuk kita selalu menjaga amal ibadah kita. Kelak semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, Ibu jamaah sekalian, hari ini kita akan membahas bab kelima, yakni bab tentang la yuraddu man sa'ala billah. Tidak boleh ditolak atau tidak boleh kita menolak orang-orang yang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah. Maka apabila seseorang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah, kita tidak boleh menolak. Seseorang meminta perlindungan kepada kita dengan menyebut nama Allah, kita tidak boleh menolak. Seseorang mengundang kita dengan menyebut nama Allah, maka tidak boleh ditolak. Seseorang memberi kepada kita dengan menyebut nama Allah pun tidak boleh ditolak. Nanti di dalam bahasan ini ada 5 pokok dari bahasan yang akan kita bahas. Meskipun temanya adalah satu, la yuraddu man sa'ala billah.
Jangan ditolak orang-orang yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah. Mari kita bacakan lebih dulu hadis tersebut, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai, dan sanad hadis ini sahih, tersebut pula di dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir yang ditulis oleh Imam Nasiruddin Al-Albani di dalam kitabnya. Hadis ini bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man sa'ala billah fa'atuhu." Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka hendaklah beri. Beri orang yang meminta kepada kita ketika dia menyebut nama Allah. Kata-kata man, siapa? Siapa di sini sifatnya adalah umum. Siapa saja yang meminta kepada kita. Baik itu seorang muslim yang menjadi orang dekat kita, atau orang muslim yang gak kita kenal. Bahkan sekalipun itu orang yang katakanlah kita benci, selama dia seorang muslim, maka meminta dengan nyebut nama Allah, wajib kita penuhi. Kemudian yang kedua, wa manista'adza billah fa'a'idzuhu. Dan barang siapa yang meminta perlindungan kepada kita, yakni perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka wajib kita melindunginya. Wa man da'akum fa'ajibu. Dan apabila ada orang mengundangmu, maka penuhi undangannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan. Dan barang siapa yang memberikan kepada kamu, berbuat kepada kamu suatu ma'rufan, suatu kebaikan, bisa dengan memberi, bersedekah kepada kita, memberi hadiah kepada kita, atau memberi kepada kita melalui ilmu, tenaga, dan seterusnya. Apabila itu suatu kebaikan, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan itu semampu kita. Fa'illam tajidu, apabila kamu tidak mampu membalasnya, matukafi'uhu, dengan apa yang telah diperbuat baik kepadamu itu, fad'ulah, maka hendaklah kamu mendoakannya, hatta yara annakum qad kafa'tumu, sampai kamu merasa dan menganggap doamu itu telah mencukupi sebagai balasan yang diberikan kepadanya. Ada 5 perkara di sini. Siapa yang meminta kepada Allah, wajib diberikan. Siapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah, wajib kita lindungi. Siapa yang mengundang, kita hadiri. Siapa yang memberi kebaikan, balas dengan kebaikan yang setimpal atau lebih baik. Jika tidak mampu kita membalas dengan kebaikan yang sama, maka didoakan dengan sempurna sampai kamu merasa dengan doamu itu cukup sebagai balasan atas pemberiannya. 5 pokok bahasan yang akan kita bahas insya Allah. Di mana di sini kandungannya disebutkan bahwasanya diperintahkan memberi kepada orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Demi untuk mengagungkan dan memuliakan Allah. Diperintahkan untuk melindungi orang yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Disyariatkan memenuhi undangan, yakni dari saudara seiman yang mengundang. Disyariatkan pula untuk membalas kebaikan dengan balasan yang sebanding atau lebih daripadanya. Kemudian poin yang kelima, dalam keadaan tidak mampu untuk membalas kebaikan, maka disyariatkan untuk mendoakan, karena itu pun balasan dari kebaikan. Nah, poin ke-6 di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya mendoakannya dengan sungguh-sungguh sampai Anda merasa bahwa telah membalas kebaikan melalui doa itu. Kita akan uraikan satu persatu tentang poin-poin ini. Pertama, siapa yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, hendaklah kamu penuhi permintaan itu. Kita bahas dulu poin yang pertama. Di mana bab paling utama di sini disebutkan la yuraddu man sa'ala billah. Jangan kamu tolak orang-orang yang meminta ketika meminta dengan menyebut nama Allah. Maka ketika seseorang menyebut nama Allah, bahasan ini kita akan membahas tentang hukum orang yang diminta ketika dia diminta oleh seseorang yang meminta itu menyebut nama Allah. Apa hukumnya memberi? Contoh, Afwan, ibu diminta oleh seseorang, baik yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Orang itu meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah. Maka apa hukumnya? Hukumnya para ulama telah sepakat bisa makruh, bisa sampai kepada haram.
apabila ada orang meminta kepada kita dengan menyebut nama Allah, lalu kita menolak, tidak memberi, bisa makruh sampai jatuh kepada haram. Sekarang saya akan bahas dulu. Meminta kepada Allah, meminta kepada kita, kepada seseorang dengan menyebut nama Allah, itu ada dua macam, ada dua cara. Yang pertama, meminta dengan menyebut nama Allah secara langsung disebutnya. Contohnya tadi, as'aluka billah kada kada wa kada. Aku meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah. Aku minta ini. Aku minta ini dan itu dan seterusnya. Seseorang meminta kepada kita atau ketika seseorang meminta kepada orang lain, yang meminta itu dengan menyebut nama Allah, maka yang diminta wajib menunaikan permintaannya jika dia mampu. Apabila dia menolak, hukumnya sampai jatuh kepada haram. Berarti yang menolak permintaan itu dosa. Jadi ada orang meminta kepada seseorang langsung dengan menyebut nama Allah. Meminta dengan menyebut. Tadi dikatakan, as'aluka billah. Aku memohon kepadamu, meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah. Kada wa kada. Minta ini, minta itu. Misalkan minta mal, harta, minta to'am, makanan, minta libas, pakaian. Maka ketika seseorang meminta dengan menyebut nama Allah itu, dia menyebutkan secara langsung. Maka orang itu wajib memberikan karena telah diminta dengan menyebut nama Allah. Jika tidak memberikan, maka orang yang tidak memberikan dosa. Orang yang tidak memberikan dosa. Pernah kita bahas di dalam bab tentang syukur kepada Allah. Rasa syukur kepada Allah. Sudah kita bahas dulu hadisnya, ya ini di kitab di kitab Tauhid ini hadis nomor 49 sudah kita bahas sebelumnya, di mana di sana kita bahas tentang rasa syukur, yakni bagaimana seorang bersyukur ketika Allah menguji 3 orang yang berpenyakit. Mungkin masih ingat orang yang terkena penyakit lepra, kulitnya yang buruk, kemudian orang yang terkena penyakit botak, orang yang terkena penyakit buta, di mana orang-orang tersebut dalam keadaan terkena penyakit lepra dan miskin. Yang kedua, orang terkena penyakit botak dan miskin. Yang ketiga, orang terkena penyakit buta dan miskin. Kemudian apa yang terjadi? Diuji oleh Allah melalui diutusnya para malaikat. Malaikat mendatangi orang yang berpenyakit lepra, kemudian diusap, didoakan, lalu sembuh. Lalu ditanya, apa yang kamu paling sukai? Dia minta onta, lalu diberikan seekor onta bunting. Lalu dari situ berketurunan banyak. Yang kedua, orang yang botak, lalu diusap kepalanya, kemudian sembuh, jadi cakep, jadi tumbuh rambut. Lalu ditanya, minta apa? Minta sapi, lalu dikasih sapi, kemudian jadilah ketika itu sapi yang bunting, lalu menjadi banyak, dan seterusnya, sampai kepada orang yang buta. Nah, di saat mereka telah kaya, telah sukses, telah mendapatkan, maka Allah menguji mereka. Dengan cara apa Allah menguji mereka? Allah datangkan malaikat yang menyerupai mereka di saat mereka masih berpenyakit dan di saat mereka masih miskin. Nah, bagaimana ketika itu malaikat itu, yakni ketika malaikat itu diutus, datang kepada orang yang terkena penyakit lepra. Coba, apa yang dikatakan malaikat di saat itu? Ibu bisa mereview, lihat di hadis nomor 49. Setelah di halaman pertama itu membahas tentang diberi kekayaan, baru kemudian berikutnya Allah mengutus malaikat yang wujudnya sama seperti mereka. Apa yang kemudian malaikat minta? Malaikat menyebut dengan nama Allah. As'aluka billadhi a'taka al-lawnal hasan wa jildal hasana wal malal ba'iran ataballahu bihi fi safari. Aku meminta kepadamu billadhi, dengan menyebut nama yang a'taka, telah memberikan kepadamu. Meskipun tidak disebut nama Allah, tetapi alladhi a'taka, yang telah memberimu kulit yang warnanya bagus,
memberikan kepadamu, yakni kulit tubuh rupa yang cakep, lalu tubuhnya warnanya juga jadi bagus, lalu diberikan kekayaan onta yang banyak. Siapa yang memberi? Allah. Sesungguhnya kata-kata billadzi itu sama saja billah, karena ladzinya itu kata ganti dari Allah yang telah memberi. Maka malaikat itu meminta kepada dia dengan menyebut nama Allah yang telah memberi kepadanya. Bagaimana dengan orang yang ini? Tidak memberi. Maka Allah hancurkan semua kekayaannya, miskin kembali. Apa yang terjadi? Miskin kembali. Dia diminta dengan menyebut nama Allah, tidak memberi. Kemudian kedua, sama ketika kepada orang yang botak. Lalu diberikan kepala yang bagus, rambut yang bagus, rupa yang bagus, diberikan kekayaan sapi. Sama, malaikat itu pun meminta kepadanya, as'aluka billadzi, aku meminta kepadamu dengan yang telah memberikan hadal mal kabir, yang telah memberikan harta yang banyak kepada kamu, yang juga telah memberikan kepala yang bagus, rambut yang bagus untukmu. Ternyata orang botak ini pun tidak memberi, maka Allah hancurkan semua hartanya. Nah, ketika meminta kepada orang buta, subhanallah, subhanallah, apa yang terjadi? Orang buta itu mengatakan, silahkan, aku semuanya ini bukan milikku, aku juga dulu seperti kamu buta, dan aku miskin, maka demi Allah, kamu ambil berapapun yang kamu sukai, sebab aku memiliki ini bukan milikku, bukan karena aku, tapi Allah yang telah memberi. Silakan kamu mau minta berapapun, diberikan. Maka dengan dalil inilah bahwasanya seseorang yang diminta dengan menyebut nama Allah, lalu tidak memberi, hukumnya haram jika orang itu mampu memberi. Jika orang itu mampu memberi. Berbeda jika orang itu tidak mampu memberi. Maka kalau tidak mampu memberi, ya tidak punya kemampuan. Tapi kita doakan dia. Meskipun dia tidak memberikan kepada kita, kita doakan. Semoga Allah akan memberikan kepadamu melalui orang yang lain. Saat aku lihat ada punya saudara, ada punya teman, ada punya karib, silahkan Bapak Ibu datangi ke sana. Semoga mendapatkan bantuan dari sana. Nggak ada masalah, kita doakan. Apakah kita berdosa? Tidak. Kenapa? Kita tidak mampu untuk memberi. Meskipun diminta dengan menyebut nama Allah, karena kita tidak mampu memberi, maka kita tidak wajib memberi. Sebab memang tidak mampu. Kecuali kalau mampu. Anda mampu tapi tidak memberi. Ini haram. Semua ulama telah sepakat. Haram. Tetapi ketika ada orang tidak mampu, bagaimana mungkin namanya tidak mampu? Tadi di ujung hadis, jika dia diberi hadiah, wajib memberikan. Setimpal atau lebih baik. Nggak mampu, doakan. Sama ketika seseorang diminta, di saat dia tidak mampu memberi atas permintaannya, maka sekurang-kurangnya adalah doakan. Sekurang-kurangnya adalah doakan. Coba Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, lihat di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 1495. Di kitab Bulughul Maram, 1495. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Umar. Kalau tadi hadis yang kita bahas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasai juga dari Abdullah bin Umar dengan lafaz yang lebih lengkap. Meminta atas nama Allah diberi, minta perlindungan atas nama Allah dipelindungi. Kemudian mengundang atas nama Allah datangi. Kemudian memberikan hadiah balas. Kalau tidak mampu doakan. Sekarang di sini ada sedikit lafaz yang berbeda. Hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Umar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ista'adzakum billah fa'a'idhu." Barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka hendaklah lindungi dia. Dibalik sekarang, "Wa man sa'alakum billah fa'atu." Kalau hadis yang tadi, minta dulu, baru minta perlindungan. Kalau sekarang, minta perlindungan, lalu meminta permintaan kepada kamu. Dan dengan menyebut nama Allah, berikan. وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا. Dan siapa yang memberikan kepada kamu sesuatu yang baik, misalkan diberikan hadiah, diberikan sedekah, atau apapun, maka
fakafi'uh, hendaklah kamu membalasnya. Fa illam tajidu fad'ulah. Tetapi apabila kamu tidak mampu membalas pemberian yang baik itu, kamu doakan dia. Di hadis ini tidak ada kata-kata barang siapa yang diundang. Sebab di sana ada wa man da'akum, siapa yang mengundang kamu. Maka diperintahkan untuk apa? Fa'ajibuhu, kamu penuhi undangannya. Di hadis yang kita bahas di Kitab Bulughul Maram, ternyata tidak ada kata-kata siapa yang mengundang. Tapi makna hadis ini sama. Sekarang kita bertanya, lalu bagaimana mendoakan? Bagaimana doanya? Nah, untuk itu supaya runtut, saya akan memulai bahasan kembali kepada bahasan pertama, yakni apabila diminta. Tadi sudah diuraikan, permintaan dengan nama Allah itu bisa menyebut nama Allah secara langsung. As'aluka billah kada wa kada. Aku meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah. Aku minta ini dan itu. Maka tadi, orang yang mampu wajib memberi. Karena telah diminta dengan menyebut nama Allah. Untuk apa? Pengagungan nama Allah. Jangan sampai ketika nama Allah disebut kita abaikan. Seakan-akan mengabaikan kebesaran Allah. Maka ketika seorang telah memberi dari seseorang yang meminta dengan menyebut nama Allah adalah keagungan Allah, jangan kita abaikan. Kemuliaan Allah jangan kita abaikan. Ketika kita memberi, dia telah mengagungkan Allah, memuliakan Allah yang telah memberi kepadanya, lalu dia berbagi kepada orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Maka yang membalas nanti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita diminta dengan menyebut nama Allah, berikan dengan ikhlas. Jangan memberikan karena sesuatu yang berkaitan dengan urusan hawa nafsu dunia. Tapi berikanlah dengan ikhlas. Allah yang akan membalas dengan berlipat ganda. Maka salah satu ciri orang-orang yang nanti berada di dalam surga, diedarkan cair minuman-minuman air kafur, kemudian diberikan piala-piala dari emas dan seterusnya. Apa yang menyebabkan orang itu mendapatkan nikmat seperti itu? Di surat 76, yakni surat Al-Insan atau Ad-Dahr, disebutkan dari ayat 5 sampai ayat yang ke-7, orang yang bertakwa yang nanti diberikan oleh Allah minuman di surga, diedarkan piala-piala, gelas-gelas dari emas, dari mutiara, dan yang lainnya, yang mereka itu akan mendapatkan semuanya itu. Apa penyebabnya? Nah, di ayat yang ke-8, wa nut'imuna ta'am hubbihi miskinan wa yatiman au asira. Mereka adalah di dunia dulu orang-orang yang memberi kepada orang-orang yang yatim, anak-anak yatim, orang-orang miskin, atau orang-orang yang tertahan, yang tidak mampu berusaha, yang tertawan dengan sesuatu. Apakah ditahan betul-betul ditahan, atau tertahan karena sakit, karena penderitaan, karena kesusahan, karena sedang berjuang di jalan Allah, sehingga nggak mampu mencari nafkah dengan baik, lalu dibantu. Maka itu semua diberikan karena Allah. Apa yang diucapkan di ayat 9-nya? Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya aku memberikan ini semua karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah. La nuridu minkum jazaan. Tidak pernah aku menginginkan balasan darimu. Wala syukura. Aku tidak pula menginginkan ucapan terima kasihmu. Inilah seseorang yang mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Ketika dia diminta dengan menyebut nama Allah, kemudian diberi, yang akan membalas itu semua adalah Allah. Kedua, seseorang meminta kepada seseorang tidak dengan menyebut nama Allah secara langsung. Ini pun wajib dipenuhi. Meskipun tidak menyebut nama Allah, jika dia meminta itu adalah meminta secara syar'i, dibolehkan, meskipun yang meminta tidak dengan menyebut nama Allah, tapi dia meminta atas nama syariat Allah. Atas nama syariat Allah. Contoh, ada orang kaya, punya harta sampai nisab, wajib bayar zakat. Maka ada orang miskin, orang fakir, orang-orang amil yang ditugaskan memungut zakat. Lalu dia meminta harta orang kaya ini zakatnya.
meskipun tidak menyebut nama Allah, wajib orang kaya itu memberi. Karena dia meminta meskipun tidak dengan menyebut nama Allah, tapi meminta atas nama syariat. Di dalam hadis nomor 621 Bulughul Maram, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, maka fadzakara fi, di dalam hadis itu disebutkan, qad farada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memfardukan, yakni faradallahu ala aghniyaihim, yang difardukan oleh Allah atas orang-orang kaya dari mereka. Supaya apa? Diambil hartanya, ditunaikan harta itu alal masakin, diberikan kepada orang-orang yang miskin. Jadi ketika ada orang miskin, ada amil meminta zakat kepada orang yang kaya, meskipun dia tidak menyebut nama Allah, wahai fulan, saya minta zakat Anda. Tidak mengatakan, ya fulan, as'aluka billah, sadaqat. Wahai fulan, aku minta kepada Allah sedekah Anda, zakat Anda. Gak perlu menyebut nama Allah. Fulan, saya minta zakat Anda. Si fulan yang telah wajib hartanya sampai nisab, sudah sampai haul, wajib memberikan harta itu kepada yang mustahik, meskipun dia tidak menyebut nama Allah. Allah firmankan di dalam surat At-Taubah, surat 9 ayat 103. Khul. Bahkan di situ perintahnya ambil. Apa artinya? Jika orang kaya itu yang sudah wajib bayar zakat, telah sampai nisab, telah sampai haul, harusnya segera diberikan. Kok belum memberikan? Ambil, paksa. Khul min amwalihim shadaqah. Ambil dari harta mereka, yakni zakatnya. Sebetulnya ketika diambil bukan untuk kerugiannya, justru untuk keuntungannya. Karena Allah katakan, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Harta zakat yang diambil darinya itu adalah untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwanya. Jadi di sini, apabila ada orang meminta kepada kita, meskipun tidak meminta dengan menyebut nama Allah. Ingat, kalau yang pertama, as'aluka billah. Aku meminta kepadamu dengan nama Allah. Yang kedua, as'aluka zakat. Aku minta zakatmu. Ini secara syar'i halal. Kenapa? Syariat Allah, orang kaya wajib menunaikan zakat. Maka ketika ada orang meminta yang mereka adalah mustahik untuk diberikan zakatnya, meskipun tidak menyebut nama Allah, wajib orang yang diminta sesuai aturan syar'i tadi memberi. Jika tidak memberi, haram, dosa. Maka ibu lihat di hadis nomor 626 kitab Bulughul Maram, Rasul sampai mengancam, apabila ada orang membayar zakat dengan ikhlas, diterima sebagai zakat yang ikhlas, dan Allah akan lipat gandakan. Apabila ada orang tidak mau membayar zakat, kata Rasul, aku akan ambil zakatnya dengan paksa, lalu aku akan ambil separuh hartanya sebagai perintah yang keras dari perintah-perintah Allah. Dengan dalil inilah seorang yang diminta tidak menyebut nama Allah sekalipun yang meminta, tapi permintaan itu syar'i, maka wajib diberikan. Tadi orang fakir, orang miskin meminta zakat kepada orang kaya. Kedua, meminta tidak dengan menyebut nama Allah, tidak harus dengan meminta harta. Maaf, bahasa Arabnya meminta, sa'ala, as'aluka. Bahasa Arabnya bertanya, su'ila, as'alu. Meminta. Sanda hakikatnya bertanya pun meminta. Di mana bedanya? Kalau bertanya itu meminta ilmu, meminta jawaban, meminta penjelasan. Maka ketika ada orang ditanya, meskipun yang bertanya tidak dengan menyebut nama Allah,
As'aluka billah. Aku tidak bertanya dengan menyebut nama Allah, tapi as'aluk, aku bertanya kepadamu. Pertanyaan itu sesungguhnya juga meminta. Cuman bedanya apa? Kalau tadi meminta harta, meminta kekayaan, meminta makanan, meminta mal. Orang-orang yang wajib menunaikan, maka wajib menunaikan meskipun tidak dengan nama Allah. Tapi ini ada orang meminta, tetapi bukan meminta harta, meminta jawaban. Maka ada dua kemungkinan orang itu. Apakah wajib menjawab atau tidak wajib menjawab? Dilihat faktornya. Ketika yang ditanya urusan syar'i, urusan agama, urusan akidah, urusan hukum-hukum Islam, dan yang ditanya orang yang bisa menjawab dengan syar'i, dengan dalil, maka orang yang punya ilmu itu wajib menjawab, meskipun yang bertanya tidak menyebut nama Allah. Bahkan Allah perintahkan, orang-orang yang tidak tahu ilmunya, apabila ingin tahu ilmu agama, diperintahkan apa? Bertanya. Coba kita buka suratnya, yakni surat An-Nahl, surat 16, ayat 43 dan ayat 44. Surat An-Nahl, surat 16, ayat 43 dan 44. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Dan tidaklah aku mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad, kecuali yang diutus sebagai Rasul adalah laki-laki. Nuhi ilaihim. Setiap laki-laki yang diutus oleh Allah sebagai Rasul, pasti Allah berikan wahyu kepada mereka. Fas'alu, maka memintalah. Apakah di situ minta? Tidak, bertanya. Karena as'al di sini bukan meminta harta, tapi minta jawaban tentang ilmu agama. Jadi meminta jawaban ilmu agama juga sama bahasanya as'alu. Maka Allah perintah, orang-orang yang tidak mengerti ilmu agama, jika ingin tahu jawaban tentang ilmu agama, yang syar'i, yang hak, yang benar, jangan asal tanya sama seseorang. Kepada siapa? Ahlal zikri. Kepada ahli zikir. Apakah ahli zikir itu yang suka zikir bareng-bareng? Yang suka zikir dengan Allah, Allah, Allah 1000 kali? Yang zikirnya rame-rame, kenceng-kenceng? Lihat dulu tentang mana zikir di sini. Allah katakan di situ, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir jika kamu tidak tahu. Kita akan bahas tentang siapa ahli zikri. Coba kita lihat ayat berikutnya, ayat 44. Ketika orang yang ditanya itu tentang ilmu, wajib menjawab jika dia mampu menjawab dengan bayinat. Maka ada tambahan ayatnya di ayat 44. Ayat 43 belum selesai. Kalau ada tanda wakaf di situ la, yang tidak boleh berhenti. Berarti ayat itu masih nyambung penjelasannya. Dikatakan oleh Allah, bil bayyinati waz zubur. Para rasul itu diutus oleh Allah dengan membawa keterangan-keterangan. Berita mukjizat-mukjizat, keterangan-keterangan ayat-ayat, waz zubur, dan kitab-kitab. Makanya para umat Nabi itu bertanyanya kepada Rasul. Sahabat itu kalau bertanya tentang agama nggak pernah kepada yang lain, kepada Rasul. Kecuali sahabat yang tidak tahu bertanya lagi kepada sahabat. Jika sahabat itu telah dapat ilmunya dari Rasul, menjawab. Jika sahabat itu nggak tahu ilmunya, dia mengatakan, aku tidak tahu ilmunya. Mari kita bertanya dengan Rasul. Karena saat itu siapa yang paling tahu tentang itu? Rasul. Jadi Rasul itu apa? Ahli zikri. Ahli Al-Quran. Zikir itu maksudnya peringatan Allah. Kitabullah. Bagi kita, zikir kita apa? Al-Quran. Coba lihat ujung ayatnya. Wa anzalna ilaika. Dan telah kami turunkan kepadamu. Al-zikra. Zikir. Coba, apa yang dimaksud zikir? Dalam kurung. Al-Quran. Al-Quran. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Quran itu adalah ilmu dari Allah. Orang yang mempelajari ilmu Al-Quran disebut ahli zikir. Karena Quran itu zikir, peringatan isinya, aturan-aturan dan seterusnya.
Maka ketika orang mampu menjawab pertanyaan dengan Al-Quran, maka itu adalah penerangan. Maka kenapa Rasul harus menjawab dengan Al-Quran? Karena Quran itu adalah litubayyina linnas, supaya para Rasul bisa menjelaskan, menerangkan kepada manusia. Manuzila ilaihim, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka, kepada Rasul, yakni kitab tadi. Dan wala'allahum yatafakkarun, supaya mereka bisa memikirkan, ini loh ada dalilnya. Jadi aneh kalau ada orang bertanya kepada ahli ilmu, ternyata yang punya ilmu, ilmunya bukan Quran. Nanti jawabnya lain. Bukankah telah datang zamannya orang-orang tidak mengerti ilmu agama, lalu menjawab tentang agama? Kalau kita lihat di sosmed, kayak apa orang nggak ngerti ilmu agama, seenaknya ngomong agama? Berarti siapa yang salah? Yang tanya salah, yang jawab salah. Kalau begitu, ketika seseorang diminta untuk menjawab pertanyaan tentang agama, wajib menjawab jika orang yang ditanya betul-betul mampu menjawab dengan Al-Quran. Berarti dengan dalil. Jangan asal ngomong. Tapi jawabannya ini ayat, ini hadis. Keterangannya adalah ini dalil, ayat sekian, surat sekian, ini hadis, riwayat sekian, riwayat si anu, si fulan, sumbernya si fulan. Hadisnya sahih. Ini dalil. Itulah orang yang wajib menjawab. Jika orang itu mampu menjawab karena punya dalil, tapi tidak menjawab karena yang nanya orang itu, yang nanya orang yang sedih, maka orang itu berdosa. Jadi ketika kita menjawab pertanyaan, jangan lihat siapa yang bertanya, tapi jawablah apa yang ditanya sesuai dengan dalil. Itulah yang dimaksud Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat seperti ini oleh Allah diulang lagi di surat Al-Anbiya, di surat 21 ayat yang ke-7. Ayatnya mirip bunyinya, wa ma arsalna qablaka illa rijalan. Tidaklah aku utus kepadamu sebelummu seorang laki kecuali seorang laki-laki. Nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka apabila kamu tidak tahu, bertanya urusan agama itu kepada ahli dzikir, ahli Quran. Banyak orang dzikir nggak ngerti sifat dzikirnya, nggak sesuai Al-Quran, nggak sesuai hadis. Dikiranya ahli dzikir itu yang geleng-geleng kepala dzikir terus. Tidak, tidak. Demi Allah bukan itu. Ahli dzikir adalah ahli Al-Quran. Orang yang memahami ilmu Al-Quran. Inilah ibu saudaraku sekalian tentang menjawab pertanyaan. Jadi intinya sama, meskipun dia menyebut nama Allah atau tidak, ketika kita diminta, ini syar'i. Sebagaimana tadi, kita diminta oleh orang fakir, oleh orang miskin, oleh amil, orang-orang yang berhak menerima zakat, diminta uang kita untuk zakatnya dikeluarkan. Mereka tidak nyebut nama Allah, wajib kita tunaikan. Jika Anda tidak memberi, Anda dosa. Meskipun tidak nyebut nama Allah. Bandingkan dengan pertama tadi. Kalau pertama jelas, as'aluka billah, aku minta kepada Allah, aku minta kepadamu dengan nama Allah. Kalau yang kedua, tanpa menyebut nama Allah, tapi permintaan syar'i. Ada dua, permintaan berkaitan dengan harta, yang itu aturannya syar'i. Orang-orang yang fakir, yang miskin, yang berhak menerima zakat, meminta kepada orang yang telah sampai nisab daripada hartanya, maka orang itu wajib memberikan meskipun yang meminta tidak dengan nama Allah. Kedua, apabila orang itu meminta jawaban sebuah pertanyaan, karena sesungguhnya itu pun meminta, tapi meminta keterangan, meminta ilmu, maka ada kaidah yang meminta, yang bertanya, jangan asal nanya kepada seseorang. Allah atur, fas'alu ahla dzikri. Hendaklah kamu bertanya kepada ahli zikir. Ahli zikir itu tadi sudah kita bahas. Al-Quran. Orang yang mampu, yang bisa menjawab dengan ilmu Al-Quran dan hadis. Kalau kamu tidak tahu, mintanya kepada siapa? Jika dia tahu ilmunya, diminta untuk menjawab, wajib dijawab. Jika tidak, maka dosa. Sebaliknya, ketika seseorang ditanya ilmu agama, ternyata dia tidak tahu ilmunya, ini dia. Jangan Anda jawab.
Justru ketika Anda jawab, Anda berdosa. Maka kita lihat, para sahabat itu kalau ditanya Rasul, tahukah kamu? Jawabannya gimana? Allahu wa rasuluhu a'lam. Nggak sok tahu. Nggak sok tahu. Banyak hadis yang seperti itu. Salah satunya kalau kita lihat di Bulughul Maram, hadis nomor 1523. Ketika Rasul bertanya kepada para sahabat, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah, "Atadri mal ghibah?" Tahukah kamu apa itu ghibah? Apa jawabannya para sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dah titik. Nggak menjawab. Afwan, bagaimana zaman sekarang? Kelak akan ada orang yang bodoh. Itu sudah tanda-tanda kiamat. Dicabutnya ilmu. Turfa'al ilm, dicabutnya ilmu, diangkatnya ilmu. Yusharul jahil, lalu merajalailah orang-orang jahil. Lalu orang jahil ditanya tentang agama, dia jawab tentang agama. Akhirnya apa? Sesat jawabannya dan menyesatkan jawabannya. Bukankah ini banyak terjadi? Kenapa? Dua-duanya salah. Yang nanya salah, yang jawab salah. Lalu bagaimana kalau yang nanya nggak salah? Yang nanya taunya dia orang alim. Karena memang dikabarkan orang alim. Ternyata orang itu jawab, yang merasa dirinya alim, yang dikatakan alim, jawab. Jawabannya nggak sesuai Al-Quran, nggak sesuai Al-Hadis. Maka yang bertanya tidak terkena dosa, karena memang dia tidak tahu sesungguhnya siapa, tetapi yang menjawab akan terkena dosa. Bahkan menjawab tanpa ilmu itu haram. Subhanallah. Di sini hadis yang sangat agung, yang sangat mulia, yang Rasulullah jelaskan, idza sa'alaka billah fa'atu. Apabila seseorang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka hendaklah kamu berikan. Jangan kamu tolak. Siapa yang menolak permintaan menjadi haram jika yang diminta mampu memberi. Kalau disebut nama Allah. Tapi yang kedua tadi, jika yang meminta tidak menyebut nama Allah, akan menjadi haram jika yang meminta itu meminta secara syar'i. Dan yang diminta memang secara syar'i wajib memberi. Jika dia tidak memberi, dosa. Wajib memberi. Termasuk meminta pertanyaan, meminta jawaban. Jika yang ditanya itu orang yang alim, ahli zikir, mengerti ilmu agama tentang hadis, dalil, dan akal Quran dan hadis, tetapi tidak mau memberi jawaban, maka dia dosa. Tapi ketika dia memberi jawaban, dia wajib menjawab, maka dia akan mendapatkan keutamaan dari Allah. Tapi siapa yang bertanya kepada orang yang dianggap alim, padahal orang yang ditanya tidak alim, maka orang yang tidak alim itu tidak boleh menjawab ilmu agama, kecuali jawabannya, wallahu a'lam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh Jibril, dan hadis ini mutawatir, riwayatnya sahih dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, dan ini riwayat jamaah dari Umar bin Khattab. Ketika Jibril datang memberikan pelajaran, di saat orang-orang tidak tahu yang datang adalah Jibril. Di situ disebutkan bahwasanya Jibril tanya sama Rasul, "Ma huwal Islam?" Dijawab oleh Rasul, "Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah," dan seterusnya. Dijawab rukun Islam yang 5. "Ma huwal iman?" Dijawab lagi, "Al-iman aminu billahi wal yaumil akhir wal malaikatu," dan seterusnya. 6 iman dijawab oleh Rasul. "Ma huwal ihsan?" Apa itu ihsan? Rasul pun menjawab, "Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah," dan seterusnya dijawab. Begitu ditanya oleh Jibril, "Masa'ah, kapan hari kiamat datang?" Apa jawaban Rasul? "Masail ya'lamu man mas'ul." Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang nanya. Rasul tahu itu malaikat Jibril, harusnya lebih tahu. Rasul saja ditanya ketika tidak tahu ilmunya, nggak jawab. Ini bagaimana mungkin ada orang zaman sekarang dan banyak nggak tahu ilmunya kok jawab? Maaf, istilah orang itu asal jeplak jawabannya. Asal ngomong jawabannya, nggak pakai dalil. Dia orang yang tidak takut bertanggung jawab. Maka orang-orang yang menyampaikan tanpa dalil itu, jika dia salah, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah
tentang kesalahan yang akan ditimpakan kepada dia dan kepada orang yang mengamalkannya jika orang yang mengamalkan hanya taklid buta tanpa mau cross-check. Wallahu a'lam. Sekarang kita lanjutkan. Tadi hukum adalah hukum memberi. Di dalam kitab yang kita bahas, kitab Tauhid ini, ternyata tidak ada bahasan bagaimana hukum orang yang minta. Di sini kan keterangannya, jika diminta dengan nyebut nama Allah, yang diminta wajib memberi. Apakah setiap permintaan kita beri? Nah, sekarang kita bahas. Meskipun mu'allif, yakni penulis kitab ini, tidak menyebutkan hukum orang yang minta. Kita akan bahas dulu. Apa hukumnya orang yang meminta? Agar kita jelas nanti, apakah kita boleh minta sembarangan, minta-minta kepada siapapun? Jangan. Kita dudukkan dulu persoalan tentang yang meminta. Nanti kalau sudah tahu hukum meminta, lalu kita juga pelajari tentang hukum yang memberi. Tadi hukum yang memberi sudah jelas. Sekarang yang meminta bagaimana? Nah, tentang hukum meminta. Para ulama telah menyatakan bahwasanya secara umum hukum meminta itu makruh. Tidak sampai kepada halal, tidak sampai kepada haram, nggak halal mutlak, nggak haram mutlak, tapi makruh. Kalau yang namanya makruh bisa jatuh kepada yang halal, bisa jatuh pula kepada yang haram. Makruh itu bisa menjadi halal, makruh itu bisa menjadi haram. Kapan seseorang boleh minta menjadi halal? Jika terpaksa dia meminta. Seperti tadi, orang fakir, orang miskin, dia meminta kepada orang kaya zakatnya. Maka meminta seperti itu hukumnya halal. Meminta seperti itu hukumnya halal. Tetapi ketika dia minta, sesungguhnya dia tidak punya hak untuk meminta, tetapi dia terus meminta, maka meminta seperti itu bisa menjadi haram. Ini disebut orang yang meminta-minta, yang selalu menjadikan dirinya terhina di hadapan orang dengan selalu menengadahkan tangan. Orang seperti ini tidak bisa berlaku zuhud. Maka bagaimana pesan Rasul? Silakan ibu bisa lihat hadis di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 1501. Dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabat untuk kita menjaga diri dari meminta-minta. Kita menjaga diri dari meminta-minta. Apa kata Rasulullah? Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amaltuhu ahabbani Allah wa ahabbani ar-rasul wa ahabbani an-nas." Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku. Jadi orang ini sedang meminta kepada Rasul, minta ilmu. Rasul jawab. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal. Jika aku mengamalkan amal ini, nanti aku dicintai Allah. Nanti aku akan dicintai manusia. Tolong amal apa itu? Ternyata Rasul menjawab dengan singkat. Qala, Rasul menjawab, izhad fit dunya yuhibbukallah. Hai laki-laki, hai sahabatku, berzuhudlah kamu di dunia, nanti Allah mencintaimu. Apa maksudnya? Jangan jadi peminta-minta di dunia. Jangan kamu suka minta-minta di dunia. Nanti Allah mencintaimu. Berarti pada hakikatnya Rasul berpesan, jangan jadi peminta-minta. Orang zuhud nggak bakal minta-minta. Karena dia akan lebih mencintai akhirat daripada dunia. Dia menerima dengan lapang dada meskipun di dalam kesempitan yang Allah ujikan kepadanya. Karena zuhud itu tidak pernah akan menjadi hati yang serakah. Pesan Rasul, jangan minta-minta. Zuhud dengan dunia. Mintalah kepada Allah. Kalau belum diberi, jangan minta kepada manusia. Sampai Rasul katakan apa? Wazhad
fima indan nas. Berzuhudlah kamu dengan apa-apa yang ada pada manusia. Maksudnya ada orang kaya, ada orang sukses. Kamu zuhud, jangan minta sama mereka. Yuhibbukan nas. Jika kamu berzuhud dengan manusia, nggak minta-minta kepada manusia, manusia mencintaimu. Manusia akan memberimu. Jadi kalau pemberian tanpa diminta halal. Tapi kalau meminta-minta, nah, ini bisa jatuh kepada yang haram jika ternyata yang bersangkutan sesungguhnya mampu berusaha, tidak harus meminta. Lain perkara, ketika orang itu memang tidak mampu berusaha, maka dia meminta. Dia meminta bukan karena dia ingin meminta, tapi terpaksa meminta. Ini sekali lagi, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Ini menjadi pengecualian. Sekarang, kita akan tunjukkan dalil-dalil bahwasanya meminta-minta itu menjadi haram karena ada ancaman. Coba Ibu buka hadis di kitab Bulughul Maram nomor 658. Dan beberapa hadis berikutnya. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. An Ibnu Umar qal, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalur rajul yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Apabila ada manusia, seseorang tetap meminta-minta kepada orang lain, tetap meminta-minta. Jadi di sini bukan sekedar meminta, meminta-minta. Bedakan. Kalau meminta dalam keadaan terpaksa, atau memang dia wajib meminta, karena apa? Haknya dia. Dan orang yang memberi wajib memberi. Tapi ini dia mampu berusaha, mampu bekerja, ternyata meminta dan berulang-ulang. Jadi pekerjaan, jadi profesi. Maka orang-orang seperti itu haram hukumnya jika dia tetap meminta-minta untuk mengumpulkan harta yang sesungguhnya dia mampu berusaha, maka dikatakan oleh Rasulullah, orang itu kelak akan datang menemui Allah pada hari kiamat, di wajahnya nggak ada sekepal daging, tengkorak semua. Kenapa? Karena orang yang meminta-minta itu, sesungguhnya orang itu diibaratkan seperti orang yang mencakar-cakar. Wajahnya. Coba dibuka hadis yang berikutnya, 661. Hadis 661, Bulughul Maram. Hadis sahih riwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Samurah bin Jundab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mas'alatu kaddun yukaddu biha ar-rajul wajhah. Orang yang meminta-minta itu diibaratkan seperti cakaran, yakni orang-orang yang mencakar-cakar dengan kuku-kukunya sendiri akan wajahnya. Jadi meminta-minta itu kayak orang nggak tahu malu, nggak punya wajah, nggak punya muka. Maka seperti mencakar. Makanya tadi, nanti berjumpa Allah, akan dihadapkan di hadapan Allah wajahnya tanpa daging, meskipun hanya sekepal. Artinya tengkorak total tanpa daging wajah, karena mereka tidak punya rasa malu. Kelak di yaumil akhir, orang-orang yang wajahnya tanpa daging itulah para peminta-minta yang hukumnya haram. Kecuali, nah ini di sini dikecualikan, illa an yas'alar rajul sultana. Seseorang rakyat minta hak kepada pembesar. Jadi rakyat punya hak di dalam negara. Lalu minta haknya kepada pemimpin, pembesar yang mengelola harta. Maka wajib si pembesar, si pemerintah, orang yang mengelola harta negara, memberi kepada rakyat yang berhak meminta. Sekali lagi, rakyat yang berhak meminta. Kalau di negara kita, pemerintah mengalokasikan orang yang miskin berhak mendapatkan dana bantuan sosial. Maka meminta dana bantuan sosial hak, pemerintah wajib memberi. Tapi ketika orang itu sesungguhnya nggak miskin, lalu memanipulasi data supaya dia dianggap miskin, lalu meminta meskipun kepada pemerintah, maka pemerintah memberi, sesungguhnya orang yang menerima seperti mencakar-cakar.
karena dia sesungguhnya tidak punya hak. Bukankah betapa banyak di negara kita seperti itu? Orang nggak punya hak, seakan-akan merasa punya hak, karena nggak punya malu. Maka orang itu seperti mencakar-cakar. Au fi amrin la budda minhu. Boleh seseorang meminta-minta loh ini, apabila orang itu memang tidak mampu berusaha apapun. Orang yang buta total, lalu badannya lemah, tiap hari meminta. Orang-orang yang cacat, nggak mampu berusaha apapun, tiap hari meminta. Maka yang seperti itu halal dia dan wajib kita memberi, tetapi maaf, nanti akan ditanya oleh Allah tentang isi hatinya. Apakah kamu betul-betul sekedar butuh atau kamu numpuk-numpuk harta? Nah, ini sudah lain persoalan. Ini sudah lain persoalan. Sebab apa? Sulit ibu di negara kita. Betapa banyak orang nggak mampu memang, tapi ditemani orang yang mampu, yang gagah. Nah, itu sudah lain perkara. Nanti yang nggak mampu dengan yang mampu, biarlah Allah yang akan menilai. Tapi bagi kita, sedekah berikan. Kenapa? Ada syarat memang dia tidak mampu. Rasul membolehkan. Rasul membolehkan. Kemudian kita bisa lihat di hadis sebelumnya, nomor 659. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayyas alinas amwalahum takatsuru." Siapa yang terus meminta-minta kepada manusia harta-harta mereka supaya bisa menjadi banyak, fa innama yas'alu jamra. Sesungguhnya orang yang selalu meminta-minta hanya untuk ngumpul-ngumpulin harta itu adalah seperti orang yang mengumpulkan bara api. Jadi apa di sini? Haram. Falyastafil. Apakah orang itu diberikan permintaannya? Auliyastakthir. Apakah diberi banyak atau diberi sedikit? Pokoknya dia meminta-minta untuk ngumpul-ngumpulin harta, meskipun itu orang cacat, meskipun orang buta, tapi tujuannya itu nanti Allah yang menilai. Jangan kita, maaf. Jangan kita ngomong, ini orang buta tiap hari cuma minta-minta dong, padahal ngumpulin harta. Jangan suuzon Anda. Wallahu a'lam. Memberi, beri saja. Dah. Beri saja. Apalagi dia meminta dengan nama Allah. Beri. Meskipun sekedar kita beri. Tapi urusan apakah nanti dia berdosa atau tidak, itu urusan Allah. Dari dalil-dalil ini, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, sadar kita tahu sekarang hukum meminta. Jadi sekarang bedakan antara meminta dengan yang diminta. Yang meminta sudah jelas. Yang diminta dalilnya tadi, jika diminta dengan menyebut nama Allah, wajib memberi. Jika diminta tidak menyebut nama Allah, tapi mengikuti dan diminta dengan sesuai syariat Allah, maka wajib memberi. Apakah itu memberi dalam rangka memberikan urusan harta, mal, atau ketika dia meminta jawaban, minta ilmu, minta keterangan, minta dasar hukum, dalil keterangan tentang hujah pertanyaan dalam urusan agama. Yang mampu wajib menjawab, yang tidak mampu tidak wajib menjawab, bahkan haram menjawab. Demikian berkaitan dengan meminta. Sekarang kita bahas yang kedua, yakni yang meminta perlindungan. Tadi, barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka kamu harus lindungi. Wa man ista'adza billah fa'idhuh. Siapa yang meminta perlindungan kepada Allah, maka hendaklah kamu lindungi. Maka orang yang meminta perlindungan kepada Allah, wajib kita lindungi jika kita diminta. Nah, bagaimana kita melindungi seseorang? Apakah kita wajib melindungi atau tidak? Kita akan uraikan dengan beberapa dalil dan beberapa hadis. Pertama, barang siapa yang diminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka wajib yang diminta melindunginya. Kecuali jika yang meminta perlindungan itu orang yang telah bermaksiat kepada Allah.
orang yang telah bermaksiat kepada Allah. Maka tidak wajib kita melindungi. Contoh, seseorang bermaksiat kepada Allah dengan cara mencuri, maka dia wajib dipotong. Seseorang meminta perlindungan kepada seseorang karena dia telah berzina, wajib dia dirajam atau dicambuk. Seseorang minta perlindungan kepada seseorang karena telah mabuk, karena telah membunuh, karena telah memukul, menganiaya orang, lalu minta dibebaskan, maka tidak bisa. Contoh, ada seorang amir memutuskan perkara. Ternyata yang diperkarakan orang zina, dan bukti-bukti zina telah nyata, sedang dia muhsan dan muhsanat yang sudah pernah nikah. Bukankah Rasul perintahkan rajam sampai mati? Kalau belum pernah nikah, bukankah surat An-Nur ayat yang ketiga diperintahkan untuk dicambuk 100 kali? Ternyata orang itu diputuskan oleh hakim. Fulan, fulanah, kamu telah berzina, maka hukuman bagimu rajam. Lalu si fulan dan fulanah ngomong begini. U'idzuka billah. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepadamu dengan menyebut nama Allah. Demi Allah, wahai hakim, jangan kamu tegakkan hukum Allah kepadaku. Aku berlindung kepada Allah. Aku meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah. Apakah hakim kemudian dia sudah meminta perlindungan kepada Allah, perlindungan kepadaku dengan nyebut nama Allah? Kan hadisnya, siapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan nyebut nama Allah, lindungi. Dia sudah meminta perlindungan, bebas. Waduh, nanti orang bunuh enak membunuh, lalu minta perlindungan dengan nyebut nama Allah. Orang zina enak zina, nanti setelah diputuskan minta perlindungan kepada yang memutuskan dengan nyebut nama Allah. Kira-kira runyam nggak kalau seperti ini? Runyam, hancur. Maka hal seperti ini tidak berlaku. Kenapa? Yang meminta perlindungan telah berbuat maksiat. Yang meminta perlindungan telah berbuat maksiat. Maka tidak berlaku. Kecuali jika yang meminta perlindungan, atau katakanlah perlindungan itu berarti apa ya? Suaka, keringanan, kebebasan. Memintanya di negeri haram. Negeri haram ada 2. Mekah, Madinah. Contoh, ada orang Indonesia membunuh di Indonesia. Kabur, lari ke Mekah. Sampai di Mekah. Kemudian di Mekah, dia minta suaka kepada orang Mekah. Saat dia minta suaka kepada orang Mekah nggak tahu kalau dia telah membunuh, lalu melarikan diri. Ini ilustrasi apa? Meskipun sulit pada kenyataannya. Kenapa harus ngurus visa ini? Tapi kan di zaman dulu nggak pernah ada yang seperti itu. Nggak pernah ada yang namanya visa dan seterusnya. Ini sekedar ilustrasi. Katakanlah dia meloloskan diri sampai ke Mekah. Sudah dapat suaka di Mekah. Ditinggal di Mekah selama 1 tahun misalkan. Dapat izin permit 1 tahun. Maka orang ini tidak boleh ditegakkan hukum di Mekah ketika dia meminta perlindungan atau tanpa perlindungan dengan nama Allah. Kenapa? Di kota Mekah tidak boleh ada hukuman. Masjidil Haram tidak boleh ada hukuman. Maka wajib orang Mekah melindungi dia. Maksudnya melindungi, tidak menetapkan hukum kisos di kota suci. Karena itu tanah haram. Kecuali kalau dia harus keluar dari tanah haram, boleh. Nah, tapi karena orang itu telah bermaksiat kepada Allah, di saat dia minta perlindungan, orang itu yang minta perlindungan tidak tahu, maka orang-orang Mekah wajib menghajar. Apa itu menghajar? Memboikot, boikot total. Minta ngontrak rumah, jangan kasih kontrakan. Dia jual beli, jangan diperbolehkan jual beli. Dia beli makanan, jangan dikasih beli makanan. Dia minta bantuan makan, jangan dikasih makan, jangan dikasih minum. Dihajar total. Kira-kira apa yang terjadi?
maka orang ini pasti nggak akan mampu hidup di sana. Dia akan keluar dari Mekah. Saat keluar dari Mekah, tegakkan hukum Allah. Kisos berlangsung. Hukum rajam berlangsung. Dan seterusnya. Kecuali ada orang Mekah atau orang yang sudah berada di Mekah melakukan kejahatan di Mekah. Nyuri di Mekah, di Masjidil Haram. Berzina di Mekah, di tanah haram. Maka ditegakkan hukum bagi orang yang berbuat dolim di tanah haram menjadi halal. Beda kan? Kalau yang pertama tadi gimana? Berbuat di luar tanah haram, lalu suaka ke tanah haram. Maka ketika dia minta perlindungan, wajib dilindungi. Nggak boleh dihukumkan di situ. Hukum had nggak boleh di tanah haram. Dia harus keluar. Tapi dia nggak mau keluar. Maka tadi dihajar, diboikot total. Supaya dia nggak mampu hidup di situ. Otomatis beberapa hari pasti keluar. Di luar tanah itu, silahkan tegakkan hukum Allah. Tapi pelaku-pelaku kesalahan dan dosa yang langsung dia berbuat kesalahan dan dosa di tanah haram, maka berlaku apabila dia berbuat kesalahan di tanah haram, dia ditegakkan hukum had. Hukuman itu langsung di tanah haram tersebut. Ini silahkan nanti Ibu bisa lihat hadis nomor 756 di kitab Bulughul Maram ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di tanah suci Mekah di saat orang-orang berhaji. Haram buruannya, haram tanamannya, haram hartanya orang, haram ya barang yang hilang. Kecuali orang yang melakukan pembunuhan. Maka boleh dia dikisos di situ. Atau kecuali nggak dikisos kalau orang yang terbunuh keluarganya memaafkan. Maka tidak berlaku kisos. Tapi seandainya mengatakan, demi Allah aku minta kepadamu perlindungan dengan menyebut nama Allah. Tolong saya jangan dikisos. Bagaimana ini? Dua pilihan. Berdasarkan tadi, 756. Kalau keluarganya memaafkan, bagus bagi keluarganya. Dapat pahala melimpah ruah. Tapi yang membunuh wajib membayar diat. Tapi jika keluarganya tidak memaafkan, wajib dikisos meskipun di tanah haram. Bagaimana jika permintaan perlindungan itu, permintaan perlindungan secara langsung kepada kita? Contoh, Ibu bisa lihat di hadis nomor 1065 dalam bab tentang kitabun nikah, yakni bab tentang nikah, yakni mahar-mahar. Di situ disebutkan bahwasanya tentang perkawinan, pernikahan, perwalian. Ada seorang wanita, yakni namanya Amroh binti Al-Jaun. Memang ini ada dua versi. Kalau di kitab Bulughul Maram, Amroh binti Al-Jaun itu dinikah oleh Rasulullah. Setelah ijab kabul, lalu Rasulullah hendak menggauli Amroh binti Al-Jaun. Kemudian Amroh binti Al-Jaun mengatakan begini. Ta'awwadat min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah berlindung kepada Allah, berlindung kepada Rasulullah dengan menyebut nama Allah. Tidak mau digauli oleh Rasul. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, ulhilat alaiha ketika hendak menggaulinya. Ya ta'ni lamma tazawwaja ketika Rasul telah menikahinya. Maka Rasulullah bersabda, laqad ulti bima'adhin. Sungguh dia perempuan tadi telah berlindung dengan tempat perlindungan yang sebenarnya. Yakni dia berlindung kepada Rasul, meminta kepada Allah supaya jangan digauli, nggak mau dinikah. Tapi maaf, di dalam riwayat Imam Bukhari, lafaznya berbeda. Sesungguhnya Amroh binti Al-Jaun diceraikan oleh suaminya talak 1. Lalu si suaminya ingin rujuk sebelum masa iddah berakhir. Amroh binti Al-Jaun tidak mau. Lalu suaminya tetap ingin rujuk. Akhirnya mereka ribut, lalu memperkarakan kepada Rasul. Kemudian datanglah Amroh binti Al-Jaun kepada Rasul. Ya Rasul, suamiku ingin merujukku. Tetapi aku tidak mau. Aku meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah. Jangan aku
rujukan dengan suamiku. Jadi minta perlindungan kepada Rasul dengan nyebut nama Allah. Jangan dirujuk oleh suaminya. Rasul mengatakan, engkau telah meminta kepadaku dengan menyebut nama Allah. Aku lindungi kamu. Maka Rasul tidak merujuk dia dengan suaminya. Kenapa? Dia telah meminta perlindungan. Jadi siapa yang meminta perlindungan kepada Allah dengan suatu perlindungan, wajib dilindungi. Tidak boleh tidak. Siapa yang melindungi dengan menyebut nama Allah, dengan seseorang menyebut nama Allah, lalu dia melindungi orang yang telah meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka sesungguhnya dia telah berlaku benar. Siapa yang meminta perlindungan tidak dengan siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, tetapi saat itu dia tidak melindungi, maka sesungguhnya orang itu adalah orang yang nanti akan dinilai sebagai orang yang tidak mengagungkan nama Allah. Maka di sini sungguh ada suatu keaturan yang sangat mulia tentang perlindungan ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah membebaskan hukum kisos dari seorang sahabat yang ketika itu telah berbuat dolim. Apa kedoliman sahabat itu? Yakni sahabat telah berbuat dolim dengan mematahkan gigi dari sahabat yang lain. Lalu sahabat yang giginya patah nuntut balas. Sesuai dengan hukum Qisas surat 5 ayat 45, surat Al-Maidah ayat 45, di situ Allah firmankan, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs, dan Allah telah menetapkan ketetapan di dalam kitab-kitabnya, yakni di dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan kita baca dalam Al-Quran di surat 5 ayat 45. Annan nafsa bin nafs, bahwasanya seseorang membunuh jiwa dibalas dengan jiwa. Wal aina bil ain, seseorang yang memukul mata maka mata dibalas mata. Wal anfa bil anfi, hidung dibalas hidung. Udhuna bil udhuni, telinga dibalas dengan telinga. Wasinna bisini, gigi dibalas dengan gigi. Wal juruha qisas, bahkan luka-luka yang diderita seseorang, sekecil apapun luka itu, ada kisosnya. Kemudian di ujung ayatnya mengatakan begini, faman afa, barang siapa yang faman tasaddaqa bihi, barang siapa yang bersedekah, yakni melepaskan hak qisasnya, fahuwa kafaratullah, maka melepas hak qisas menjadi penggugur dosa-dosanya. Nah, pernah terjadi kasus, ibu bisa lihat hadis yang cukup panjang di hadis nomor 1199 dari Anas ketika Rubai binti An-Nadr, saudara dari bapaknya, telah memecahkan gigi depan seorang jariyah, seorang budak perempuan. Maka mereka, yakni para pemilik, para keluarga yang telah mematahkan itu meminta ampunan kepada apa? Kepada budak dan pemiliknya supaya jangan mengkisos giginya. Tapi nggak mau. Datang kepada Rasul juga nggak mau. Pokoknya apa? Saya kisos, kata keluarganya. Maka apa yang terjadi? Kemudian Rubai, kemudian Anas bin Nadr berkata, ya Rasulullah, apakah akan dipecahkan gigi Rubai? Maka kemudian Anas bin Nadr berkata, la wallah, tidak, demi Allah yang mengutus Anda, alladzi ba'atsaka bil haq, yang telah mengutus Anda dengan hak, dengan kebenaran. Subhanallah, dikatakan walladzi ba'atsaka bil haq, tidak, demi yang mengutus Anda dengan kebenaran, la tuksaru saniyatuha, giginya Rubai bin Nadhr nggak boleh dipecahkan, nggak boleh dibalas dengan kisos. Jadi di sini keluarganya Rubai, Anas bin Nadhr, meminta keringanan dengan sumpah, demi Allah jangan dipecahkan, minta keringanan kepada Rasul supaya jangan dikisos dengan giginya dipecahkan. Apa yang terjadi setelah itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Anas, kitabullah al-qisas. Wahai Anas, bagaimana tentang gigi dibalas gigi? Kitabullah menetapkan kisos. Kamu nggak minta menyebut keringanan dengan nama Allah. Bagaimana ini? Apa yang terjadi? Faradiyal qaum, mendengar sumpah tadi demi Allah,
yang mengutus Rasul dengan hak. Jangan dikisos giginya, mendengar kata-kata demi Allah, meminta perlindungan kepadanya dengan nama Allah. Allahu Akbar. Kaumnya membebaskan. Di sini para sahabat, meskipun ada rasa marah, ingin membalas, tapi kalau sudah disebut demi Allah, lalu meminta perlindungan dengan menyebut demi Allah, mereka lebih rela memaafkan dibandingkan harus membalas. Inilah dia sahabat. Betapa indahnya akhlak para sahabat. Kenapa? Mereka menginginkan ridho Allah, bukan menginginkan hawa nafsu. Jam berapa sekarang? Subhanallah, sudah jam 10:30 kurang sedikit ya Ibu ya. Rupanya waktu sudah habis tapi bahasan belum selesai ini. Karena ini bahasanya cukup panjang dan ini wajib kita ketahui. Jangan kita menggampangkan tentang permintaan kepada Allah, permintaan kepada seseorang dengan nyebut nama Allah. Jangan gampang kita meminta-minta kepada manusia. Jangan pula kita menolak perlindungan ketika dia meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Baru sampai 2, belum ketiga dan keempat dan kelima. Insya Allah kita akan bahas kembali lanjutan bab ke-55 insya Allah di bulan yang akan datang, karena ini belum selesai, bahasanya cukup panjang, meskipun hadisnya pendek, tapi kita perlu membahas dengan bahasan yang detail, insya Allah agar kita bisa memahami. Jadi saya cukupkan pembahasan ini sampai di sini. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada admin, barangkali ada pertanyaan, kami silahkan untuk memberikan pertanyaan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik untuk Ustaz Susilo yang sudah menyampaikan kajiannya meskipun belum selesai. Insya Allah bulan depan kita akan lanjutkan lagi. Insya Allah. Umahat barangkali ada yang mau ditanyakan untuk kajian hari ini, dipersilakan. Ustaz, saya aja yang menanya dulu ya Ustaz. Silakan. Ustaz, bagaimana hukumnya dengan hukum orang yang kan banyak ya Ustaz peminta-minta, tapi kan kita juga tidak pernah tahu Ustaz, kadang dia memang untuk mengumpulkan kekayaan atau memang buat kebutuhan sehari-hari Ustaz. Terus sikap kita bagaimana? Kita harus memberi atau tidak memberi Ustaz? Yang baiknya seperti apa ya Ustaz? Kalau kita merujuk tadi hadis-hadis yang telah disampaikan di hadis nomor 659 dan seterusnya, berkaitan dengan orang yang meminta itu seperti meminta bara, orang itu mukanya tidak akan ada dagingnya, dan seterusnya. Sesungguhnya di situ haram bagi yang meminta. Tapi bagaimana kita yang diminta? Selama dia tidak meminta dengan menyebut nama Allah, nggak ada kewajiban. Beda ketika dia meminta dengan nyebut nama Allah. Aku minta kepadamu, bismillah, dengan nyebut nama Allah. Aku minta. Itu kita wajib memberi. Urusan dosanya dia. Tapi ketika dia tidak menyebut nama Allah, tidak ada kewajiban kita memberi. Maka kembali kepada kita. Bagaimana? Terserah Anda. Anda memberi, nggak ada masalah. Anda tidak memberi, nggak ada masalah. Tapi jika kita memberi, kita lihat madorotnya lebih banyak, dia akan terus tetap meminta-minta, sehingga dia terjerumus ke dalam siksa neraka, sebaiknya nggak kita beri. Kecuali tadi, hadis yang terakhir, yakni apabila orang itu memang tidak mampu. Orang itu memang tidak mampu, sehingga apa? Dia meminta itu karena tidak punya kemampuan. Maka jika dia meminta yang seperti itu, kita berikan saja. Tapi ternyata dia juga dikoordinir. Bukan urusan kita, udah urusan mereka. Yang jelas kita memberi karena memang masuk kategori kata Rasul, kecuali orang-orang yang tidak mampu, kecuali harus meminta. Maka kita memberi sekedar. Ternyata tiap hari dijadikan menjadi itu. Ya sudah, itu urusannya mereka. Kita memberi silakan, tidak memberi insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau sudah diminta dengan nama Allah, maka wajib kita memberi. Demi apa tadi? Demi mengagungkan nama Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Maka kita beri, nanti Allah yang akan membalas. Demikian, jika kasusnya seperti itu, lihat keadaan. Jadi bisa dilihat tadi dari nomor hadis nomor 658, 9, sampai terakhir yakni 661, boleh meminta ketika tidak mampu lagi dia berusaha. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Ustaz ini ada pertanyaan lewat chat ya Ustaz. Bagaimana hukumnya ketika suatu lembaga atau yang bergerak di bidang sosial diperuntukkan untuk du'afa Ustaz?
dan lembaga ini mengkoordinir donatur dengan pemaparan terlebih dahulu tentang lembaga tersebut, berhikmat untuk du'afa. Bagaimana Ustaz? Dalam hal ini mubah, bisa halal, bisa haram. Nanti dilihat tujuan lembaga itu apa. Wallahualam, kita tidak boleh suuzon, dan kita juga harus hati-hati. Maksudnya apa? Kalau lembaga itu resmi, dikoordinir oleh orang yang berkompeten, memiliki data-data yang akurat, dan memiliki izin, kan setiap lembaga wajib punya izin, maka kita jangan suuzon. Bismillah, mau jadi donatur silakan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi jangan bersuuzon. Jangan memberitakan berita-berita buruk. Itu lembaga itu payah, tuh cuman begitu. Jangan. Kalau nanti ternyata salah, Anda berdosa. Kalau ternyata benar, Anda juga nanti menghibah jadinya kemana-mana. Sudah, tawakuf, memberi sebagai donatur, silakan, enggak apa-apa. Tapi seandainya lembaga itu tidak berkompeten dan tidak bisa menunjukkan surat-surat legal yang memang ada aturan di pemerintah kita, lembaga untuk pengatur donasi itu harus punya izin, ternyata nggak punya izin, kita nggak punya kewajiban membantu. Abaikan saja. Abaikan saja. Karena memang di negara kita yang seperti itu, maaf, banyak. Ada yang untuk mencari ketenaran, ada yang untuk mengumpulkan harta pribadi. Wallahu a'lam. Tapi sekali lagi, kita nggak boleh suuzon. Jangankan yang seperti itu. Wong di negara kita, bisnis untuk umroh saja sudah banyak diselewengkan, Ibu. Mengolek harta umat banyak-banyak, nggak taunya memperkaya diri. Lalu dia menipu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ingat pesan Rasul tadi di Bulughul Maram 1501. Zuhudlah di dunia, kamu dicintai Allah. Zuhud dengan apa yang ada manusia, nanti manusia mencintai kamu. Insya Allah dengan zuhud kita akan selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Baik, masih ada yang mau bertanya lagi? Dipersilakan. Bisa juga dengan raise hand ya. Kalau tidak dengan chat, bisa langsung dengan raise hand. Kalau memang ada yang ditanyakan. Ustadz, ini ada lagi, Ustadz, mungkin belum sampai ya Ustadz. Kadang kan ada orang itu mengundang kita, tapi tidak secara pribadi ya Ustadz. Misalnya di depan umum gitu loh Ustadz. Saya mau mengundang ibu nih gitu. Jadi dia mengundang massal gitu ya Ustadz. Kita ada kewajiban nggak Ustadz untuk mendatangi undangan itu Ustadz? Karena kan memang tidak apa spesifik ya Ustadz ya. Istilahnya seperti itu, bagaimana Ustadz? Ini bahasan poin ketiga. Apabila kita diundang, kita wajib datang. Nanti ada 6 kriteria undangan yang wajib kita datangi. Kita akan uraikan insya Allah bulan depan, Ibu. So, kalau singkat kurang-kurang, insya Allah bulan depan kita uraikan. Ada 6 kriteria undangan yang wajib kita hadiri. Kalau tidak datang, Anda berdosa. Tapi kalau kriteria 6 ini nggak termasuk, maka kita tidak punya kewajiban. Termasuk nanti bagaimana kalau ngundangnya melalui secara umum dan seterusnya. Nah, nanti kita akan bahas. Insya Allah. Baik, Ustaz. Karena masih kadang-kadang masih agak ragu ya Ustaz kalau dengan seperti itu. Insya Allah saya tunggu Ustaz jawabannya di bulan depan. Nanti kita akan bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Jadi 3, 4, dan 5 belum kita bahas ya Bu ya. Kita baru bahas 2. Diminta dan diminta perlindungan. Baik. Ulama, kalau memang ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Ini kayaknya dalam kehidupan sehari-hari banyak nih temukan hal-hal seperti ini ya Ustaz. Kadang gini juga Ustaz, kita tidak secara kadang bercanda ya Ustaz, apabila ada teman pergian misalnya gitu ya, kan kadang kita suka bercandaan gitu ya Ustaz, jangan lupa ya oleh-olehnya gitu, itu bagaimana ya Ustaz? Mungkin itu kita menganggap hal yang biasa, hal yang wajar, tapi kalau melihat dengan hadis seperti ini ternyata mungkin kita meminta-minta juga akhirnya kan, gimana Ustaz? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i. Ketika telah pulang dari haji wada, Rasulullah berkumpul dengan para sahabat yang banyak. Para sahabat mengatakan, kami pernah berada dekat Rasulullah SAW selama 9 atau 8 atau mungkin 7 hari, yakni di waktu ketika itu sebelum Rasulullah pulang dari haji wada, sebelum mulai sakit.
Jadi Rasulullah di masjid sering ngasih tausiah. Saat itu kata Rasulullah begini. Apa kata Rasulullah? Subhanallah. Rasulullah mengatakan, "Ala tubayyi'una Rasulullah." Hei sahabat, tidakkah kalian mau berbaiat dengan Rasulullah? Satu kali. Maka para sahabat mengatakan, wa kunna haditha ahdi bi bai'atin faqulna qad ba'atnaka ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, kami dahulu sudah pernah baiat ya Rasulullah. Apakah kami harus baiat lagi? Sekali. Lalu Rasul, apakah kalian gak mau baiat dengan Rasul? Ya Rasulullah, kami kan pernah baiat. Apa harus baiat lagi? 3 kali. Sampai 4 kali. Apa kalian tidak mau baiat dengan Rasul? Ketika Rasul mengatakan yang 4 kali, maka para sahabat, ya Rasulullah, berbaiat dengan Anda dalam hal apa? Nah, di situ. Sampai Rasul mengatakan 4 kali, berarti ini penting sekali. Berbaiat dengan hal apa? Rasul mengatakan, berbaiatlah dengan Rasulullah bahwa kamu berjanji akan menegakkan Islam, menjaga sholat, menunaikan zakat, berbuat baik kepada sesama, dan berbaiatlah kamu tidak meminta-minta kepada sesama manusia. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Kata Auf bin Malik al-Asy'ari, demi Allah, sejak kami berbaiat dengan Rasul, sampai ada di antara kami sudah naik ke atas kendaraannya. Kendaraannya kan unta atau kuda. Sehingga cambuk kami jatuh. Kami tidak meminta tolong kepada saat kami, meskipun untuk ngambil cambuk yang jatuh. Kami turun dari kendaraan kami ambil sendiri. Allahu Akbar, Ibu. Ini kadang-kadang kita suka celamit. Udah lah, nggak usah ngomong. Jalan-jalan, jangan lupa ya hadiahnya dong. Nah, itu betul. Kata-kata itu kata-kata yang tidak bermanfaat. Memberatkan orang yang mau bepergian dan mengibaratkan kita kok celamitan. Nggak ada manfaatnya. Coba lihat hadis di Sahih di kitab Bulughul Maram nomor 1503. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik daripada sebagian dari kebaikan seorang muslim apabila dia mampu meninggalkan segala sesuatu yang nggak ada manfaat. Tolong ya, jangan lupa kita ya, oleh-olehnya ya, itu kata-kata yang memberatkan, Bu, nggak ada manfaat. Dah, stop. Anda diberi, ambillah. Anda tidak diberi, jangan meminta. Lihat sahabatku, baiat tidak meminta itu sampai jatuh cambuk. Kalau kita kan enteng, ya boleh tolong dong ambilin, nggak ada masalah sebetulnya. Tapi sahabat itu ketika sudah merasa baiat, jangan meminta-minta. Itu sekecil apapun tidak minta, Bu. Saking takutnya hukum meminta. Maka alangkah baiknya kita kebiasaan kayak tadi tuh. Ulang tahun nih, traktir dong. Ya Allah, udah mengikuti orang-orang kafir minta traktir, merayakan, kan jadi sesuatu yang memberatkan. Maka janganlah kita terbiasa seperti itu. Itu bukan adab seorang muslim yang baik. Yang sudah terbiasa melakukan itu, beristighfarlah, perbaiki, nggak usahlah yang seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian Ibu, semoga manfaat. Ya. Baik, cukup ya Ibu ya? Cukup. Ini masih ada? Ya, Ustaz, sebentar. Chat sebentar ya. Enggak, alhamdulillah, cuma jazakallahu khair. Alhamdulillah. Kiranya kalau memang sudah tidak ada, kita cukupkan dulu ya. Jazakallahu khair, Ustaz, jawabannya. Iya, insyaallah semoga Allah pertemukan kita lagi dan mudah-mudahan bermanfaat. Semua kita mengalami ya Ustaz dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan sehari-hari. Sesuatu yang dilakukan karena ketidaktahuan, semoga Allah maafkan. Tapi jangan kita mengulangi lagi. Gak ada faedahnya, Bu. Gak ada gunanya. Basa-basi. Gak usah lah, gak usah. Wallahu a'lam. Ya, demikian Ibu jamaah sekalian. Jamaah Majelis Taklim pencinta sunnah yang semoga dirahmati Allah. Siapapun yang bisa bergabung pada kajian kita hari ini, semoga Allah melimpahkan rahmat dan barokahnya. Allah memudahkan langkah kita menuju ke surganya. Dan barangkali ada di antara sahabat yang tidak bisa bergabung saat ini pada kajian ini, semoga Allah melapangkan waktunya di lain waktu. Dan semoga Allah meridhai kita.
Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Ibu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi